Monster ini, Qin Yichan sangat familiar, bahkan lebih dalam di ingatannya. Karena di akhir medan perang Kaisar Shen, ketika mereka melarikan diri dari ladang Asura, represi di bawah monumen batu giok sepertinya milik monster ini. Monster di medan perang Sandy itu tampaknya telah dihukum, tetapi mengerikan ketika dia akhirnya bangun. Qin Yichan tidak pernah melupakannya. Tidak bagus, kali ini, kakak senior Liu sepertinya kurang beruntung. Setelah semua orang kembali dari kepanikannya dan kembali ke akal sehatnya, dia melihat ke arah yang tinggi dan kekar, hitam dan tinta, tetapi dengan kata-kata kutukan dan kilasan, seperti monster pembunuh Asura, semuanya bergetar. Bahkan Liu Yuyan adalah kuburan ekspresi. Jika dia dekat dengan musuh, monster ini hanyalah nafas, yang membuatnya merasa sangat licik. Meskipun Liu Yuyan tidak tahu seperti apa 10 monster itu dan tidak tahu peringkatnya, yang dia temui mungkin yang paling kuat. Ketika Li Ge melihat ini, dia diam-diam menikmati kemalangan orang lain, sepertinya sangat penting bagiku. Liu Yuyan, apakah menurutmu kamu masih bergengsi kali ini? Ekspresi Qin Yichan serius, padat, kepala Liu, hati-hati. Tidak perlu diingatkan, Liu Yuyan juga tahu bahwa pertempuran ini akan sangat sulit. 10-2 bulan giok muncul, tetapi sebelum Liu Yuyan memimpin, dia melihat monster di depannya, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Sangat cepat, wajah Liu Yuyan tiba-tiba berubah. Jika Anda mengatakan bahwa Blue Twin Monster barusan, dari sudut pandang orang luar, mungkin kecepatannya tajam, tetapi untuk kekuatannya masih bisa ditangkap. Tapi kecepatan monster ini membuatnya merasa salah sepanjang waktu. Tidak hanya itu hampir seketika, dan semua orang merasakan paksaan, seolah-olah mencabik-cabik mereka, bahkan elit sekte abadi Shen Xiao pun jelek. Li Ge menduga jika dia menghadapi monster ini secara langsung, saya khawatir di bawah 6 lapisan surgawi, bahkan paksaan ini tidak dapat dilawan. Bang! Pada saat ini, pemandangan yang lebih mencengangkan muncul. Pada saat sosok monster itu muncul, kutukan lengannya mengeluarkan kekuatan dahsyat seperti kelahiran Asura. Hanya dengan satu pukulan, 10 makhluk abadi dihancurkan bumbek. Setelah pukulan itu, pukulan monster lainnya pecah lagi, dan telapak tangan Liu Yuyan melawan dengan melenyapkan kelabang. Setelah suasana konfrontasi sangat terdistorsi, dia melihat tubuh sang pembuat yang menyenangkan, yang sulit untuk mendukung sang jenderal bola balik. Ledakan. Setelah kaki giok yang dibungkus dengan sepatu bot peri jatuh ke tanah, gelombang udara yang mengerikan pecah, dan sosok Liu Yuyan tak tertahankan. Orang ini, sangat kuat. Poin ini, apalagi Liu Yuyan, semua penonton ketakutan. Sekte abadi Tian Luo bahkan lebih cemas. Kakak senior Liu memiliki peri pemusnahan di tangannya, ditambah baju besi peri, untuk dapat bersaing dengan monster ini. Dan jelas bahwa petinju tadi hanyalah metode serangan monster yang paling umum. Sambil berbicara, monster itu sudah menyerang lagi. Liu Yuyan tampaknya tidak berani membanting kali ini, tetapi memilih dan bertarung dan menang. Tetapi bahkan mengandalkan keunggulan kelas abadi, dia masih jatuh ke dalam pasif. Sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi. Liu Yuyan menggertakkan giginya. Tiba-tiba, dia melihat lengan gioknya melambai dan jubah merah muda. Jubah itu seperti pakaian peri. Itu redup dan redup, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa jubah itu memiliki tanda formasi di atasnya. Peri tarian bulan. Melihat harta karun ini, Li Ge terkejut lagi, dan kemudian dia tampak sedikit cemburu dan berkata, Sekte abadi Tian Luo, aku sangat menghargai wanita ini. Aku melihat peri penari bulan berubah menjadi radian yang anggun, yang benar-benar melilit pinggang monster itu. Seketika, Qin Yichan merasa bahwa kecepatan dan kekuatan monster ini jelas sedikit tertahan. Tidak hanya itu, Qin Yichan juga dapat merasakan bahwa peri tarian bulan semakin dilarang, seolah-olah tanda formasi pada lencana semakin kuat. Musuh-musuh bermasalah ini, harta karun tertinggi, Qin Yichan, di mata, iri, harta karun ini benar-benar luar biasa. Setelah Anda terjebak, pembunuhan tidak hanya akan terpengaruh, tetapi bahkan kekuatan abadi pun dapat disegel. Semakin kencang. Saya khawatir, jika monster ini tidak kejam, dan melawan orang lain, peri penari bulan ini, dapat langsung menggantung musuh. Qin Yichan mengerutkan bibir, diam-diam mengira sekte abadi Tian Luo memang kaya dan mengesankan. Dia telah bekerja keras sepanjang jalan, tetapi tidak ada aliran harta yang tak ada habisnya seperti Liu Yuyan. Tentu saja, jika Anda memberitahu Ni Yuntian bahwa Anda takut muntah darah di tempat, Saudara Qin, hanya roh abadi Ziyun Anda, telah membuat banyak orang cemburu. Belum lagi Immortal Grade seperti White Tiger Blade, King Yang Sword Box, 10.000 Taoism Spear, Del. Selain itu, jika Qin Yichan terlalu bermoral, rampasan perang Immortal Sect bisa membuatnya kaya. Namun, setelah iri, Qin Yichan terus menatap satu orang dan satu iblis di peron batu. Dia menemukan bahwa meskipun peri tarian bulan sangat luar biasa, ikatan dengan monster itu sangat terbatas.
Kutukan monster yang tercetak di tubuhnya berkedip-kedip, dan ikatan Yue Wuxianyu jelas dilawan. Mungkinkah, apakah monster ini dilahirkan untuk menekan Xiambao? Li Ge juga menemukan ini, dan langsung berkata sambil mencibir. Bahkan jika ada peritarian bulan, hasilnya masih belum pasti. Gigi perak Liu Yuyan terkatup rapat. Pada saat ini, dia tidak bisa terganggu sama sekali dengan menghadapi monster itu, dan bahkan merasa sedikit tertekan ketika dia mengekspos peri penari bulan. Meskipun harta ini dapat digunakan kembali dan dapat dilihat oleh Li Ge, itu sama saja dengan pertahanan sekte abadi Shen Xiao. Bunuh sihir tarian bulan. King Yumang melintas. Liu Yuyan sepertinya merebut titik lemah lawan. Salah satunya menghancurkan peri, menusuk lengan kanan monster itu, dan yang lainnya menusuk jantung. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa di hadapan monster itu, wajah sombong monster itu menimbulkan sentuhan kebanggaan dan kelicikan. Hancurkan peri seperti yang diharapkan Liu Yuyan. Raih titik lemahnya dan tusuk jantungnya. Namun, dengan erangan, yang pertama ditemukan dengan takjub. Prajurit perinya hanya bisa menembus sekecil apapun. Tubuh berdaging horizontal yang sangat kuat. Ketika sulit untuk masuk lebih dalam, disadari bahwa Liu Yuyan salah. Tetapi dia masih terlambat, dan melihat rumah besar monster yang ganas muncul di murid monster itu. Dan kemudian, lengan kirinya tiba-tiba dibombardir. Bang! Di bawah tinju ini, baju besi peri Liu Yuyan meledak menjadi riak. Dan bibir sandalnya tidak bisa menahan semburan darah. Kakak Liu. Melihat adegan ini, sekte abadi Tianluo ketakutan. Di mana arai transmisi? Kakak senior Liu, ayo berhenti bermain. Kakak Liu, tidak perlu bertarung lagi. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang berteriak, mereka tidak dapat menghentikan serangan monster itu. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Saya melihat monster itu meledak, dan pada saat yang sama gemetar, dan 10 pegangan belatung abadi yang diserang dikejutkan oleh Kiki. Segera, kutukan tubuh monster itu muncul dari rumah-rumah jahat ungu tua, dan tubuhnya menggeliat. Pada saat ini, itu seperti tubuh yang ganas. Qin Yichan bahkan dapat melihat bahwa lengan monster seolah-olah energi mengalir di dalam tubuh. Dan akhirnya, mereka berkumpul di petinju dan menjadi petinju, dikelilingi oleh cahaya hitam yang mengamuk.